Itu sebenarnya di tempat umum seperti itu. Tapi kalau di dalam kamar, teman-teman yang sudah menjalani hubungan lama, iya, menjadi hubungan lama dan kemudian dan tidak berjodoh. dan tidak berjodoh. Yang pertama adalah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Millennial Podcast Sigi bersama saya Eka Lanua. Nah, hari ini narasumber saya beda dari sebelum-sebelumnya. Nah, beliau ini juga salah satu inspirator, begitu motivator juga kalau menurut saya ini. Dan beliau ini tinggal di daerah Sigi sendiri, Kota Palu. Sosok beliau ini sudah tidak asing, bahkan mungkin di Sulawesi Tengah. Nah, untuk teman-teman, langsung saja, beliau adalah Yojo Rival. ya. Nama saya Yojo Rival, lelaki seksi dan lincah, mampu mencintai di bawah tekanan, siap menerima hati dalam bentuk apapun, bahagia berkreasi kalau kayak bahagia hari ini, besok diulang lagi. Nah, itu saya suka memang narasumber hari ini. Apa kabar ini? Baik. Iya, Baik. Sangat semangat dan sangat baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu baik dan selalu semangat. Haruslah. Iya, beliau ini adalah salah satu penulis buku dan banyak karangan-karangannya yang saya pribadi pun biasa membagikannya di status ya. Bisa sedikit bercerita tentang bagaimana proses? Sebenarnya kalau diceritakan proses dan kenapa bisa menulis buku itu sebenarnya sekitar 2 malam. Kalau saya ceritakan semua. Cuma kan waktu terbatas, tidak bisa 2 malam. Yang pertama prosesnya adalah saya sebenarnya baca buku. Saya termasuk orang yang suka baca buku, tapi tidak terlalu suka senja. Bukan berarti anak indie ya. Iya. Selalu kalau bicara buku pasti anak indie. Senja, kopi dan lain sebagainya. Saya hanya penikmat kopi dan juga baca buku. Untuk menikmati senja tidak terlalu sering, karena itu pas bersamaan dengan waktu maghrib. Lebih mengutamakan maghrib dibanding senja. Siap. Yang pertama itu tadi baca buku. Kemudian kan ketika kita baca buku kita seperti spons kan. Ketika spons semakin banyak menyerap air, tentu ingin semakin banyak akan kita keluarkan. Nah, setelah dari situ, dari membaca buku, kemudian saya iseng-iseng status. Status bapaknya status aku ingin menikmati Palu bersamamu dengan seorang bayi di gendongan dan menikmatinya bersama motor antik yang aku yakin itu akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, kayak seperti itu. Status seperti itu yang cenderung identik dengan Palu. Umpamanya status pendek, kalau sayang kenapa berhenti berjuang. Nah, kemudian status lainnya, aku mencintaimu, tapi itu hanya aku, sedangkan kau sendiri bertahan dengan pengalamanmu yang lama. Nah, dari status itu, kemudian banyak di-like oleh teman-teman. Itu saya terima kasih sekali dengan teman-teman di WA ataupun Instagram. Teman-teman WA, kemudian teman-teman Instagram itu banyak mereupload atau mengcopy. Nah, di situ saya berpikir kenapa tidak ketika hal itu dibanyakan seperti itu dan kenapa tidak dilakukan dan dijadikan satu buku. Nah, maka lahirlah buku pertama, Sekolah Hujan dan Secari Kertas itu adalah kumpulan cerpen. Sekolah Hujan dan Secari Kertas. Berbagai macam pengalaman di situ, ada orang yang orang yang ketika bertemu dengan seorang dokter di Impres, tukang parkir jatuh cinta dengan dokter di Impres. Iya, jadi semacam saya mengangkat realita-realita yang ada di Kota Palu dan juga di Sigi. Romansa di Matan Timali, seorang anak yang dipaksa orang tuanya mengikuti jalan hidup orang tuanya, dan ternyata anak itu memilih jalan hidup sendiri dan akhirnya dia menjadi relawan sebenarnya jalan hidupnya. Ketika jadi relawan, dia merasakan hidup dan orang tuanya kemudian merefreshing, ternyata dia selama ini terlalu memaksakan anaknya dengan kehidupan yang ingin dijalani. Kan banyak begitu realita kan. Selanjutnya, Sekolah Hujan dan Secari Kertas sendiri sebenarnya judul dari buku kisah cinta antara seorang guru dan muridnya. Seorang murid yang mencintai gurunya lebih tepatnya. Itu. Jadi kan banyak kita kagum dengan guru, tapi ada level itu sendiri yang kemudian kita mencintai guru itu saya inginnya lebih dari sekedar guru. Yang kemudian ketika selesai buku itu ternyata responnya luar biasa. Sehingga kalau ditanya
minat baca di Sulawesi Tengah itu minim, saya tidak percaya. Karena terbukti buku saya laris. Siap ya. Buku laris. Ketika saya pertama kali itu, bahkan buku pertama sampai naik cetak 2 kali, itu laris. Nah, kemudian saya bikin lagi satu buku judulnya Merelakan Kehilangan. Itu. Saya pun ikut. Merelakan ini adalah prosa. Yeah. Jadi ada kan jenis-jenis, ada cerpen, ada prosa, ada quote, ada cermin, cerita mini, ada novel. Nah, saya memilih prosa. Prosa itu adalah 4 paragraf, mungkin pembahasannya lain nanti ketika kita bahas ini. Yeah. Terlalu panjang nanti. Jadi prosa itu, Merelakan Kehilangan itu adalah kisah tentang seorang tokoh, 2 orang tokoh. Tokohnya namanya Aku dan Kau. Jadi saya mencoba mengambil sudut pandang orang pertama di cerita itu. Jadi ketika orang membaca itu merasa dirinya, karena katanya aku dan kau. Aku dan kau ini adalah seseorang yang saling mencintai dari beda kasar tentunya. Satu orang dari orang yang berada dan satu orang dari orang biasa, anak sekretariat. Tapi dibuat dalam fragmentasi kalimat-kalimat sastra, sehingga dia sebenarnya berjalur cerita, tapi dia lebih kepada dia dibawa dalam jalur puisi. Nah, itu tadi. Nah, bagaimana si aku ini melepaskan si kau ke perantauannya, dan ternyata di perantauannya menemukan orang lain yang kemudian menjadi saingan si aku. Si aku dengan kecintaannya kepada si kau mencoba bertahan. Pada akhirnya titik-titik. Itu sudah spoiler. Nanti lebih tepatnya lebih bagus beli bukunya. Nah, harus dan wajib kan wajib. Nah, setelah itu lagi buat buku yang namanya cerita lucu. Saya dengan teman di kampung itu sering aku menikmati sebenarnya kelucuan-kelucuan. Seperti pernah cerita-cerita tengah malam tentang bagaimana kalau kita jadi binatang, jadi sapi, jadi ini. Itu kan kalau diterima sokol tadi. Enak dan itu mengundang tawa di kampung. Nah, saya membuat bagaimana saya ketika masa kuliah yang tidak mandi ke kampus, ambil air saya segelas, kemudian ditaruhkan di mata, kemudian itu juga pengalaman saya itu masuk di kampus pun di akhir-akhir masa Julie time. Nanti setelah dosen mau keluar, ini pergantian dosen atau mahasiswa yang mau masuk ikut kuliah, kan ada mahasiswa itu kuliah. Dosen kita ini jangan-jangan mas dosen juga. Kalau kalau tidak mahasiswa itu tadi. Jadi ada itu, dan itu juga laris. Merelakan Kehilangan itu laris, Sekolah Servetas itu laris, kemudian buku ketiga itu laris. Jadi saya tidak percaya kalau kemudian orang bilang kalau di Palu Sulawesi Tengah itu minim baca. Ya, oke. Tadi kan setelah saya simak prosesnya, hal-hal yang kemudian dituangkan di buku itu kan sebenarnya realita yang di lingkungannya kita. Nah, tapi di sisi lain, termasuk saya dan mungkin teman-teman yang lain kan mengalami hal yang seperti itu. Cuma biasa bingungnya di saat kita mau mencoba menuangkan ketulisan, itu kayaknya filmnya itu tidak keren. Tidak sama, tidak pede, insecure. Itu hal yang seperti itu. Jadi apakah memang sebelum tadi kan berangkat dari status atau memang sebelum itu ada pendidikan tentang menulis atau kuliah di bidang sastra atau apa seperti itu, ada tidak? Saya jujur sebenarnya kalau di kampus justru dulu hobi baca-baca buku komunisme. Yang agak kira-kira Friedrich Engels, Makna Cinta dalam Pandangan Marx, tentang ketuhanan yang orang-orang materialis pikirkan, Madilog dan Malaka. Nah, ketika berkenalan dengan buku yang waktu itu saya ingat sekali, buku yang saya baca itu bukunya Boy Chandra. Bukunya Boy Chandra yang setelah ujian redah judulnya. Dan ketika baca bukunya Dylan, saya termasuk penggemar pilih baik penulis Dylan. Drunken Mall dan Drunken Master saya baca. Nah, dari situ saya seperti bertemu dengan dunia baru. Maksudnya dunia baru dalam artian selama ini saya mengenal dunia terlalu serius dalam dunia tadi yang saya bilang buku awal saya baca, tapi ketika itu saya seperti menemukan dunia baru dan disitu rasa ternyata ini saya, ini yang saya cari selama ini. Maka saya menikmati itu dan kemudian saya mencoba untuk belajar untuk menulis, seperti download semua YouTube yang bicara tentang kepenulisan. Jadi video-video di YouTube saya download. Saya download. Kemudian saya coba masuk di grup-grup kepenulisan. Tapi pada awalnya belum sama sekali mengenal teknik menulis.
itu saya apa, otodidak. Saya coba belajar sendiri, meniru-niru penulis idola. Saya juga mengidolakan Firsa Besari, saya mengidolakan Genta Kiswara, saya mengidolakan Wes Rendra, saya mengidolakan itu salah satu penulis yang menulis tentang aku yang mencintai dengan sederhana, dengan kata yang tidak diucapkan oleh makna. Si siapa yang sudah meninggal baru-barusan itu, yang antologi puisi tulisannya cukup luar biasa, Pinkan Melipat Jarak, Sapandi Djoko Darmono. Berarti memang prosesnya itu otodidak. Iya, otodidak. Ya. Sekarang sudah berapa buku? Ada berapa buku yang sampai hari ini? Kalau bicara buku sih yang sudah terbit 3. Yang sudah terbit yang 3. Dan kalau untuk menulis sih masih banyak buku yang terbit. Saya sementara mengerjakan buku sih sekitar 80%-an sudah. Itu novela yang lebih pendek dari novel. Itu judulnya Cinta dari Kota Palu sampai ke Menara Eiffel Paris. Iya. Saya sementara itu. Jadi karena saya tidak pernah ke Paris, saya melakukan riset. Bagaimana bahasa Paris mengucapkan selamat pagi, bonjour, kalau salah bonjour, salah. Kemudian apa-apa yang ada di kota Paris itu, saya melakukan riset itu. Nah itu salah satu hal yang dilakukan oleh penulis adalah riset. Apa semua kebiasaan masyarakat Paris. Sehingga ketika saya bicara tentang Paris, mengena dan betul-betul dari Paris. Betul memang suasana Paris yang kemudian jadi cinta dari kota Paris. Bagaimana dua orang jatuh cinta? Jadi saya memasukkan hal seperti mangge, seperti. Jadi ini cerita di sini tokohnya namanya Dei Nokilalaki. Nah itu nama cewek. Dei Nokilalaki itu panggilannya Dei. Kalau laki-lakinya namanya Mahardika Laresi. Jadi panggil Dika. Oke. Dari sekian banyak buku yang Kak terbitkan, ada tidak satu buku yang memang jadi favorit seperti itu? Oh iya, kan tadi sudah bilang bahwa ada 3 buku yang telah diterbitkan. Kalau bicara favorit, karena buku itu adalah anak sebenarnya kan, karena kita membuat dari nol sampai dia jadi. Ibaratnya kalau kata Pramudia Anantatur, buku adalah anak-anak imajinasi atau anak-anak apa. Intinya menurut Pramudia itu adalah anak. Dan semuanya sih saya suka, karena yang paling penting dalam berkarya adalah harus disuka dulu. Tapi kalau bicara yang memang yang paling mengesankan, yang paling mengesankan itu merelakan kehilangan. Iya, merelakan kehilangan. Gak usah dicari tahu apa rasanya. Intinya merelakan kehilangan yang paling berkesan dan mengena sekali. Sehingga ketika menulis itu dan banyak kemudian berinteraksi dengan pembaca, mereka merasakan feel yang sama ketika mereka baca, oh ini begini ya, ini begini ya. Dan berarti transfer atau komunikasi antara pembaca dan buku itu dapat sekali, sehingga ketika banyak yang mengatakan ke saya, pembaca mengatakan ke saya, ih kayak kena sekali di saya. Iya. Jadi oh iya, alhamdulillah kemudian ketiga-tiganya direspon dengan baik. Tapi kalau bicara yang berkesan, merelakan kehilangan. Oke, merelakan kehilangan. Ada apa nih merelakan kehilangan? Harus baca dong. Nah, siap. Untuk teman-teman baca merelakan kehilangan. Beli bukunya. Untuk nggak beli buku, sabar dulu. Oh iya. Belum masuk cetakan kedua, sudah soal semua. Oke. Bahkan saya juga sampai tidak ada lagi buku dengan saya, karena ada yang pinjam dan tidak kasih kembali. Itu sudah. Ya, selanjutnya inspirasi-inspirasi dari tulisan Kak Rival itu selain tadi kan dari realitas lingkungan kita, ada tidak memang seperti ritual tertentu? Oh iya. Ketika mungkin saya kalau ada orang bilang namanya writer's block. Writer's block itu ketika kau tidak ada ide dalam menulis, buntu. Ya itu, nah, seperti itu. Salah satu ritual saya adalah ketika hal itu terjadi, yang pertama di meja kerja saya itu, di laptop itu banyak sekali snack. Saya suka ngemil susu bungkus, wafer-wafer, kemudian madu, itu ada di meja kerja saya. Jadi ketika saya sudah mengalami writer's block, saya akan ngemil itu. Yang pertama, yang kedua, saya biasa ajak teman-teman untuk rekreasi ke tempat-tempat jalan-jalan. Apalagi saya kan punya channel YouTube juga. Jangan lupa follow Yoyo Rival ya. Follow lagi. Wajib. Nah, jadi
saya datang ke lokasi-lokasi wisata sambil merekam sekaligus juga refreshing. Nah, atau ada teman-teman kalau ajak camping atau mendaki gunung. Sebenarnya sih mendaki gunung saat ini saya ini kan, apalagi pandemi. Saya tidak terlalu ini mendaki gunung. Saya mendaki belum pernah juga injak motor laki. Yang paling saya pernah naik gunung itu di mana namanya? Di sampingnya Tambing, Puncak Dingin. Puncak Dingin. Itu pun ketika ke Puncak Dingin hampir meninggal teman saya karena dehidrasi. Oh, dehidrasi. Ya, jadi saya lebih cenderung ke lokasi-lokasi yang gampang diakses. Seperti Tambing kan tidak harus naik gunung untuk ke Tambing. Ya, yang mudah dijangkau. Iya, yang mudah dijangkau ke Tambing Kahir seumpamanya. Itu yang mudah jadi ke tempat-tempat itu ketika mengalami kebuntuan dalam menulis. Dan saya tidak memaksakan diri. Kalau memang saya rasa saya capek, saya istirahat. Karena ada yang sosok kuat. Ya. Ada juga sih yang konsultasi ke saya, ada sosok kuat yang meskipun sakit dia mencoba untuk bertahan dan sebagainya. Padahal itu kan menyiksa diri. Sama ketika kamu memiliki pasangan, ketika sudah tidak nyaman lagi, kenapa harus bertahan? Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan sok kuat. Iya, jangan sok kuat. Kita ini harus dikatakan manusia kan karena memiliki rasa bosan, rasa jenuh, rasa cinta, dan rasa benci. Nah, ketika hal itu terjadi di dirimu, coba untuk bertahan ketika kamu mengalami kejenuhan atau ke titik di mana kau tidak ingin mencintai. Coba untuk bertahan, tapi ketika bertahan tidak bisa ya, lepaskan. Merelakan kehilangan. Kembali ke merelakan kehilangan. Nah, ini tadi kan ada bilang ya kita kan manusia punya rasa. Saya lebih ke rasa bosan atau jenuh. Tentunya dari proses-prosesnya Rival pasti ada titik jenuh, bosan, dan bagaimana seorang Yojo Rival ini menghadapi fase itu. Oh iya. Pertama, bahkan hal-hal yang kita sukai sekalipun itu juga akan merasakan jenuh. Makan, makanya kita makan, suka sekali makan. Lama dia kayak bosan makan. Kalau sudah 2 atau 3 piring kita makan. Sesuatu yang kita suka, bahkan kebutuhan pribadi kita juga, ketika kita sudah terus melakukan akan rasa bosan. Nah, ketika mengalami rasa bosan itu saya mencoba hal baru. Makanya ketika bosan menulis, saya coba untuk buat video YouTube. Ketika bosan membuat video YouTube dan menulis, saya membuat usaha thrifting. Ketika coba YouTube thrifting dan bikin menulis itu bosan, saya jalan-jalan dengan teman. Itu adalah cara-cara saya untuk mengobati kejenuhan. Alhamdulillah pelariannya selalu positif. Saya tidak, ketika mengalami kejenuhan, saya tidak pergi mencuri sapi, pokoknya salah kan? Mencuri sapi atau mencuri copet di pasar itu tidak. Jadi saya lebih memilih hal positif untuk mengobati kejenuhan. Siap. Dan juga ini termasuk mengobati kejenuhan. Jadi datang ke podcastnya teman-teman milenial Sigi, jadi sharing. Dan kami teman-teman milenial podcast ini bersyukur oleh seorang Yojo Rival. Ya banyak sih pembaca yang kemudian ingin bertemu, dan saya juga minta maaf tidak sempat membalas chatnya satu-satu karena beberapa dan lain hal. Kemudian salah satu cara saya untuk berinteraksi dengan teman-teman adalah lewat YouTube. Kita sering biasa ketemu kan dengan cara menulis, bikin YouTube tutorial cara menulis, maka jadi YouTube tutorial cara menulis. Jadi ketika ada teman bertanya, bagaimana cara menulis? Nonton video. Nah, untuk teman-teman yang mau menulis, nonton video Yojo Rival. Yojo Rival channel. Kita kan sekarang ada di tengah-tengah pandemi COVID yang dari beberapa bulan yang lalu. Itu pasti kan akan berdampak saja gitu. Itu bagaimana sudut pandang dari seorang Rival itu melihat COVID sekarang? Saya paham bahwa saat ini banyak teman-teman yang mungkin kehilangan, menjadi korban di COVID ini dan meninggal. Orang-orang yang kita sayangi, mungkin sama-sama kita dulu tiba-tiba dipanggil sama yang pencipta. Berapa banyak juga ustadz atau ulama-ulama yang hari ini meninggal. Kemudian banyak krisis terjadi di mana-mana, dan setahu saya juga banyak juga teman-teman yang di PHK kan. Mungkin ini berat untuk kita semua menjalani, tapi setahun kemarin kita bisa melewati. Kan pandemi ketika masuk tahun 2020 kan. Saat ini 2021, artinya kita bisa bertahan. Semoga yang saat ini sementara mengalami dampak bisa bertahan dan berjuang. Semoga ini pasti akan berakhir. Intinya tetap saling menjaga, dan kalau mungkin kelebihan harta lagi saat ini banyak bencana-bencana, bisa berdonasi di tempat-tempat yang memang telah disediakan pos-posnya untuk berdonasi. Karena
kalau tidak saling membantu di saat situasi sulit begini itu agak sulit, karena mungkin rezeki yang kita punya saat ini milik orang lain juga, jadi harus saling mengisi dan saling membantu di tengah pandemi ini. Itu mungkin. Kalau untuk berkarya tetap harus produktif berkarya, karena penyiksaan terberat dari seorang berkarya adalah tidak berkarya. Oke. Jadi ketika kita sudah sering berkarya dan kemudian tidak berkarya, ketika seseorang yang sering di atas panggung dan tidak ada di atas panggung, ketika orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat banyak tidak lagi berinteraksi dengan masyarakat banyak, itulah pembunuhan. Jadi sebagai seorang penulis adalah ketika kau dilarang untuk memegang tinta dan pena dalam berkarya. Jadi itulah pembunuhan. Jadi terus berkarya dan produktif di masa-masa sulit ini. Siap. Berarti memang terus berkarya apapun yang terjadi. Nah tadi kan di luar menulis menjadi YouTuber, tadi Kak Rival sempat singgung usaha thrifting. Iya. Itu seperti apa? Thrifting itu adalah salah satu pola baru dalam hal memilih di abad-abad 2000 milenial inilah, usaha baru, yakni jual beli barang-barang bekas tapi branded, pakaian bekas yang merek ternama seperti Supreme, Dickies dan lain sebagainya. Nah itu sudah banyak digeluti oleh termasuk artis-artis. Kalau artis ini, kalau setahu saya Jijo, kemudian dari Like Project juga jual yang YouTuber Like Project itu jual barang-barang thrifting. Jadi barang-barang itu adalah barang bekas. Alhamdulillah saya punya usaha itu, di nama akunnya Senjata Ambing Thrift dengan Mudah Berserikat Thrift. Teman-teman bisa lihat barang itu, foto yang cocok ya bisa ini. Itu akun Instagram. Instagram Senjata Ambing Thrift. Senjata Ambing Thrift dan dengan Mudah Berserikat Thrift. Mudah Berserikat Thrift. Ya. Atau kalau ada teman-teman yang di seputaran kita yang ingin datang langsung ke tempatnya, silakan datang di Bandung, di Romarujo Dekat Gunung. Nah, di Desa Luhur. Mengisi pandemi ini mungkin baiknya usaha. Tetap berusaha, karena rezeki semua sudah ada yang ngatur, tapi tergantung ikhtiar kita untuk mengejar rezeki itu. Siap, ya benar. Semoga yang juga saat ini sementara berjuang untuk mengumpulkan harta untuk melamar sang kekasih dimudahkan, dan yang juga yang sebentar ditinggalkan, yang merasa sedih dan kesendirian bertahan, karena Tuhan sementara menyiapkan orang-orang terbaik untuk menggantikan orang-orang yang lama yang tidak berkomitmen dan menjaga hubungan. Siap. Dan untuk yang sedih di luar sana, yang ditolak dan lain sebagainya, jangan berputus asa, karena kegagalan ketika kau nembak cewek dan ditolak itu bukan kegagalan, tapi awal dari keberhasilan. Karena ketika kau ditolak dan nembak itu jadi evaluasi diri, apa yang salah di saya, apa yang terjadi dari saya sehingga saya ditolak. Mungkin pendekatannya kurang ini, atau dia kau tembak sebentar sakit gigi. Dia sakit gigi, tembak pokoknya kejar, tidak bisa lah karena saya sebentar sakit gigi. Berarti tunggu giginya sembuh. Giginya sembuh, baru kau tembak. Kalau untuk teman-teman yang ditinggal nikah itu biasa. Itu teman-teman ditinggal nikah, yang pertama yang harus dilakukan adalah cari pasangan baru. Tapi memang saya akui tidak mudah move on. Karena sudah, apalagi sudah menjalin hubungan tahunan, 1, 2, 3 tahun, itu tidak mudah move on. Tapi begini, rumusnya adalah berarti dia bukan jodoh yang terbaik untuk kau. Pertama ikhlas. Itu memang gampang diucapkan, tapi sulit mempraktekkan. Tapi tidak bisa, kita harus ikhlas. Artinya ketika kau mencoba untuk melepas seseorang yang selama ini sudah menjadi bagian daripada hidup, memang sulit. Itu di awal-awal kesulitannya. Tapi ketika kau menjalannya dan ikhlas, pasti akan sembuh. Akan sembuh, kau sudah akan menerima keadaan bahwa memang dia tidak untuk saya. Dan itulah cara Tuhan membuktikan bahwa kau lebih pas dengan orang yang lebih baik dari yang telah meninggalkan. Jadi kalau dia orang terbaik, tentu dia akan menjaga komitmen. Itu sudah cara Tuhan memperlihatkan bahwa dia bukan orang baik karena dia tidak menjaga komitmen. Sekalipun menjalin hubungan dia. Apalagi tahunan lah, saya rasa tidak mudah untuk melupakan. Dan banyak juga biasanya teman-teman yang memang menjalani hubungan lama, tapi di saat mereka tidak berjodoh di depan orang lain, mereka memperlihatkan bahwa saya baik-baik saja. Itu seperti apa? Ada yang sok kuat. Tidak, saya tetap bahagia meskipun ditinggalkan.
Itu sebenarnya di tempat umum seperti itu, tapi kalau di dalam kamar, itu nangis sampai 3 malam. Jadi kita so kuat. Laki-laki pun begitu kan? Kita tidak pernah menampilkan kesedihan depan wanita. Kenapa putus? Iya putus. Di situ saja yang keras. Tapi ketika dalam kamar kita juga, kenapa saya harus putus? Kita menyesal dan mungkin akan sedih. Hanya selama ini yang kita tahu dari laki-laki itu orang kuat. Kalau di balik itu laki-laki juga punya sisi romantisme atau sisi galau yang butuh waktu lama untuk bisa sembuh. Kenapa so jadi konsultasi Cina? Karena mungkin karena ini milenial. Untuk teman-teman yang lagi mendaftar di kampus, yang sementara semester 1, yang dengan semester 1 semangat kuliahnya, karena pasti teman-teman akan mengadaptasi dengan suasana baru dari SMA ke kuliah kan. Kemudian untuk yang teman-teman yang selama yang hari ini berjuang untuk penyelesaian skripsi, semangat, karena susah masuk kampus, lebih susah keluar kampus. Nah itu teman-teman yang hari ini mungkin tidak berkesempatan untuk kuliah, jangan terus semangat, karena ilmu itu tidak selamanya terbaik dari bangku kuliah. Mendapatkan uang tidak selamanya harus melalui jenjang kuliah. Ada orang-orang sukses yang tidak kuliah tapi sukses, dan lebih sukses dari orang kuliah. Jadi jangan pernah terus semangat. Untuk yang sementara memulai usaha, semoga usahanya nanti lancar. Jadi Kak Rival, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang mungkin masih sibuk-sibuknya tapi menyempatkan diri datang kemari. Terima kasih banyak. Soal sibuk sih, supaya jangan dikira pengangguran. Sama sebenarnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan dan motivasi-motivasinya untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak. Jadi hari ini kita cukupkan dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.